Saya pernah eksplor di situ 2 kali ya. Di situ di tempat apa namanya sebelah utaranya Gebang. Ya. Ini kan di tempat itu. Nah itu mungkin kalau sampai jeli pas pada waktu energi itu masuk, saya masukkan tapi mental, larinya kemana itu? Ke arah barat ya. Pokoknya di daerah situ. Pokoknya daerah situ. Saya yakin karena walaupun saya tidak tahu secara langsung, tapi saya yakin antara di daerah situ, gitu loh, yang sudah saya ceritakan. Dan di sini memang benar ada satu energi yang negatif, gitu loh. Bahkan itu saya sebelum nebang itu ada anak-anak muda di situ tuh bilangnya tadi lihatin wujud di situ sebelum saya tebang itu. Ya. Katanya itu kan Kang, kalau di situ ada keberisikan, dianya tuh sering muncul. Bilangnya warga situ seperti itu. Jadi nggak suka bising gitu. Anak muda zaman sekarang kan suka itu motor segala macam di situ lah, itu ditunjukin di tempat situ. Kalau mau lihat videonya di Kluwean Gebang kalau nggak salah, itu masih ada videonya di channel Pelangi Garang, sama Kang Waluyo juga, sama Kang Slamet ada di situ. Larinya dia kemana pas waktu energi itu masuk, itu antara di situ, kurang lebihnya antara di situ. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Kang Waluyo? Ya. Gini Mbak, intinya dimanapun kita mau kemana-mana ya, berarti intinya kita harus intinya berdoa itu harus ya, wajib Ya, itu ya. wajib. Maksudnya kan di alam kan ada banyak makhluk-makhluk yang kita nggak tahu dan mereka tahu kita kan gitu Mbak ya. Berarti intinya kita dimanapun tempat, kapanpun kita berarti harus wajib berdoa gitu. Wajib, ya, wajib. Ya, Seperti yang disampaikan sama makhluk tersebut, energi tersebut, bahwa tidak semuanya itu kesalahan dari dia. Terkadang kesalahan dari manusia yang ada unsur rakus. Sehingga ketika dia di jalan, pamannya nih di luar situ nemu apa, dia ambil terus di daerah situ nanti dimasukin. Ataupun juga ketika orang di situ tuh pemikirannya dia tuh sudah konsen, sehingga seakan-akan tempat tersebut itu jalannya tuh seakan kayak lurus, ataupun tidak terlihat bahwa itu ada belokan, sehingga gasnya dari selatan ataupun dari utara itu tetap stabil, sehingga pas pada waktu belok dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu sudah ulah dia gitu. dia langsung senang langsung masuk Mbak, karena manusia itu tadi nggak konsen ya, nggak fokus ya. Nggak fokus, dan itu kesalahan manusia juga kan. Karena yang pertama dari rumah sudah nggak berdoa, di jalan rakus ataupun tidak konsentrasi, sehingga dia celah masuknya itu sangat gampang gitu loh. Gimana, ada yang mungkin ini lagi? Ini masih yang berkaitan dengan tadi Mas. Berkaitan dengan apa lagi Kang Sis? Ya, mungkin ini pengalaman Kang Sis ini mungkin di dalam menggemari ini luar biasa banyaknya. Koleksi ini udah berapa tahun Kang Sis? Udah lama banget, dari semenjak saya remaja. Udah ada 5 tahun? Lebih ya. Dan saya tuh intinya gini, masa bodoh, pro kontra. Dalam arti pro kontra niku, kalau ada yang datang ke sini, dia bilang seperti apa saja terserah, itu haknya dia. Tapi bagi saya ya sekedar itu nguri-nguri budaya Jawi. Dan emang kalau orang hobi itu diapa-apain ya hobi gitu. Dibilang mau musyrik segala macam terserah kata mereka. Dan ini tidak dijual belikan ya Kang ya? Enggak, ini kan sekedar koleksi. Koleksi aja ya. Ini di sini ada Karbahan, antar bahar dan lain sebagainya lah ya. Banyak ada, pokoknya banyak, termasuk di depan situ ada
apa namanya tengkoraknya kerbau dungkul. dan lain sebagainya. Ada kayak strategi juga lah. Strateginya luar biasa banyak. Terus ada berbagai macam tosanaji, baik yang modern sama yang sudah lama. Semuanya ada Zulfikar. Ada ini. Kalau ini dari mana nih? Kenapa? Itu payungnya itu. Dari Solo itu. Itu dari Solo. Ya. Kalau tanduk ini dari Garut. Tapi kan cari tanduk yang kayak gini aku yakin belum tentu kawan bisa mendapatkan. Kenapa? Masalahnya apa nih? Tanduknya ini kan bisa cara basa Jawane kan gantet. Kalau tanduk yang tanduk 4 atau 5 itu menurut saya udah wajar. Soalnya saya sering menemui. Tapi kalau yang model kayak gini aku yakin tuh sulit. Oh, tanduknya gandet itu. Iya. Dan Jadi itu satu. alami beneran. Bisa dibuktikan. Tanduknya jadi satu gitu. Iya. Satu tapi belah gitu atau gimana? Ini Ya 2 tapi ininya kan gandet gini. Ini- Seharusnya kan mekar tanduk itu. Lah itu ini menyatu. termasuk ininya jadi satu sama situ. Iya, Sama- tanduknya itu. Ini Ini kan nggak murni bisa dilepas ini. alami dari sininya. Iya, alami dari sananya. Dari si nganu. Ini kambing ya? Ya, kambing Garut itu. Ini kambing Garut nih teman-teman. Dah kelihatan kan? Kelihatan. Nah ini teman-teman yang ini. Ini tanduknya tanduk gantet katanya. Kalau dimitoskan sendiri ataupun dari berbagai macam informasi, adakah yang mungkin bisa difungsikan dari tanduk gantet itu? Kalau itunya sih saya nggak menjurus ke situ. Intinya keunikannya bagi saya itu. Keunikannya ya. Bahkan semua yang ada di sini tuh saya nggak ambil dari sakral apa segala macam nggak. Karena emang saya orang Jawa dan mau buktiin kalau orang Jawa itu emang dari leluhur tuh emang udah luar biasa peninggalannya dulu. Bahkan udah diakui dunia termasuk keris. Oke. Dan ini ya teman-teman ya. Ini bukan hanya keris, tapi di sini ada apa namanya? Kujang ini dari Jawa Barat. Bahkan ini ada apa namanya ini? Kayu stiki tuh. Sebentar. Oh, kalau yang itu mando itu. Mando. Ini ada mando nih teman-teman ini. Ini ada mando juga nih teman-teman. Ini kalau mando kan dari Kalimantan ya, dulur-dulur ya. Ini walaupun di sini apa namanya? Ini saya nggak tahu sih persisnya, cuman adakah ciri-ciri tertentu saya juga nggak ngerti. Ini bisa diambil? Bisa. Ini Garut nggak? Nggak apa-apa, tinggal ditarik. Ini khas mana, Pak? Kalimantan kalau mando Ini itu. khas Kalimantan. Dan ini setahu saya tuh bukan mandu baru, maksudnya bikinan sekarang. Termasuk ya bisa dibilang ya antik. Ini Warnanya dari kayak bermerah-merah ya. Ya ini masing-masing kan. Jadi berbagai macam manduk ini kalau menurut informasi baik dari media ataupun orang-orang langsung, ini ada berbagai macam bentuk dan ini menunjukkan dari kasta itu sendiri sebenarnya. Kalau ini dapatnya bukan beli kan, ini hibahan dari seseorang. Saya dapat itu dari Kudus. Kalau mandu ini. Ini dari apa nih, kayu apa nih? Nggak tahu, emang dari sononya. Dulu itu terbuat apa aksesorisnya tuh dari rambut kepala orang. Yang ini. Semuanya, tapi itu udah termakan usia jadi udah pada lepas. Termasuk di sini tuh rambut semua dulunya. Dan itu kata si beliau tuh nggak boleh diapa-apain. Maksudnya disuruh buat ditaruh di atas pintu. Iya. Dan kalau saya nggak mau tuh nggak boleh diturun temurunkan, harus dibalikin ke sana katanya. Jadi nggak hanya dari daerah Jawa saja, tapi di sini ada berbagai Di macam. sini nggak apa-apa kan? Taruh sini nggak apa-apa. Harus ini dulu ya. Iya. Ini juga bukan beli kalau ini Amit. Ini juga hibahan dari saudara saya. Ini hibahan juga katanya teman-teman. Tapi ya sekali lagi apa namanya, kita
hanya untuk koleksi, nguri-uri kebudayaan Jawa. Kalau seandainya memang ini dari berbagai macam daerah ya kita selalu nguri-uri lah ya. Saya yakin beliau semua, entah itu empu, entah itu siapapun, jadi tidak hanya dari daerah Jawa ataupun dari daerah manapun, ketika seorang empu ini menyatakan atau melukiskan sesuatu di dalam Tosan Aji, ini tetap mengandung sebuah arti gitu loh. Dan artinya ini tergantung dari filosofi yang sudah dituangkan, dari pamornya sendiri, bentuk bilahnya ataupun apa, ini yang Tosan Aji yang paham lah ya, saya nggak paham kok. Tapi yang saya terima dari informasi-informasi dari teman-teman juga seperti itu, bahwa keinginan empu itu menyatakan apa itu yang dituangkan di dalam sebuah bilah yang sudah ditempa, yang sudah menjadi seperti ini gitu. Dan bahkan kalau dari yang ini ya, dari yang Mando sendiri, entah saya juga nggak pernah mengerti tentang kebenarannya, tapi posisinya di sini ketika dibuat membunuh orang, ini di sini ada tanda-tandanya nih teman-teman. Di sini ada lobangan-lobangan seperti ini. Sebentar. Ini kujang ya. Itu bukan golok itu, yang atas itu kujang. Ini ya, sorry. Ini kujang. Nah, seperti ini nih. Ini juga ada filosofi tersendiri dari Jawa Barat, sehingga menyatakan apa di sini ini diberikan sebuah filosofi dari yang membuat, dan ini si pemegangnya ini juga berdasarkan dari ini. Tapi kalau Mando ini saya nggak ngerti juga, yang kalau yang ini maknanya apa saya nggak paham, tapi sekedar informasi ini semuanya ada maknanya. Tetapi yang saya terima dari informasi dari berbagai macam media ataupun yang pernah mempelajari tentang Mando, di sini tuh ada ininya, ada lubang-lubang ini. Kalau ketika dia pernah dibuat membunuh orang, ini ada geret-geretannya, entah yang ini saya lupa. Tapi cobalah ya sampean buktikan sendiri ataupun cari informasi tersendiri tentang Mando ini, gitu ya. Jadi itu dari si empunya dulu ya kan? Seandainya itu buat entah gitu apa enggak gitu. Bukan. Ketika ini pernah dibuat membunuh orang, ini maka nanti diberikan satu tanda juga, dibawa ke empu lagi. Jadi seolah-olah itu jati diri filosofi dari sana ya? Iya, dari mana? Kalimantan. Jadi ketika ini pernah membunuh orang 3, di sini ada lubang 3. Nanti ketika membunuh satu orang lagi, ini di sini ditambah lagi lubang. Oh, berarti bisa berubah-ubah itu? Berubah terus. Ketika ini digunakan tetap ditambah terus lubang-lubangnya. Seingat saya sih lubang ya, cuman nggak tahu kalau yang ringeh-ringehnya ini. Ringeh-ringeh itu apa ini? Ya kayak gini lah ini, seperti ini. Tapi ini bukan satu kepastian. Informasi yang saya terima juga mungkin ada satu kesalahan gitu loh. Ada satu kebenaran, juga ada satu kesalahan. Untuk lebih jelasnya sampean cocokkan dulu kepada yang bersangkutan ataupun siapa saja, begitu. Ada tambahan nggak Kang? Itu udah berapa menit? 12 menit. Ada tambahan lagi? Ya maksudnya kan gini loh Kang, kalau teman biasanya kan banyak, kalau yang ngomong emang teman kan omongannya kan beda-beda. Ngoleksi kayak gitu mesti orang hebat segala macam lah. Saya tepi semua. Belum tentu yang punya seperti itu orang hebat. Bahkan orang biasa pun bisa, karena itu kan masuknya kan ke koleksi. Iya. Bisa dibilang benda antik. Bahwa saya dulu punya leluhur, dia bisa membuat seperti ini gitu. Betul, jadi nunjukin ke teman-teman sekarang gitu. Anak muda sekarang kan udah nggak begitu minati ya. Pusaka leluhur tinggalan leluhur kita zaman dulu. Jadi klarifikasi dari Kang C sendiri mungkin lebih secara garis besarnya adalah, walaupun dia mengoleksi ini bukan berarti ada satu kesakralan yang diambil ataupun dia sendiri itu
orang hebat ataupun bagaimana itu bukan gitu loh maksudnya itu. Sehingga siapapun itu sebenarnya bisa mengoleksi ini walaupun mereka orang biasa seperti kita, gitu loh maksudnya. Gitu teman-teman. Kang Waluyo sendiri ada tambahan apa enggak? Ada satu pertanyaan apa enggak? Belum ada. Belum ada. Belum berpikir lagi. Oke, wes, oke. Kalau nggak ada, ya mungkin hanya seperti itu saja nanti kalau nggak ada. Sudah selesai. Masih itu kalau ada tambahan. Masih ada tambahan atau enggak? Yang lain mumpung ini masih nganu nih. Masih nyala. Masih nyala. Apalagi yang mungkin harus Kalau boleh saya ya kalau boleh taruh aja di situ nanti ke sini. Saya di situ aja. Tanyanya biar ini kalau nggak deket sama mic kan nggak enak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini mau tanya berkaitan dengan kayu stegi, Mbak. Ini katanya sudah zaman dahulu ya. Kalau orang bilang kan, apakah benar itu kayu stegi untuk menyembuhkan gigitan ular? Penyakit gigitan ular, Mbak. Gimana, Mbak? Klarifikasinya atau arahannya dan tanggapannya? Nawar racun gitulah. Kalau menurut saya gini loh teman-teman. Semua unsur yang dari alam itu memang mempunyai satu energi tersendiri. Namun ketika kita tuh lebih dalam untuk mempelajarinya, sebenarnya semuanya itu tergantung kepada Gusti Allah. Itu hanya sebuah lantaran dan itu pun kalau dikehendaki kan seperti itu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kayu itu ya tetap kayu. Kalaupun seandainya memang contoh saja nih, sampan memegang sebilah pisau, kita sama-sama memegang sebilah pisau, ini kegunaannya juga bisa bermacam-macam, kan seperti itu. Kalau Kang Sis ini bisa untuk memotong roti, kalau Kang Sis terbiasa dengan memotong roti, kalau saya untuk mengukir, ya saya bisa gunakan pisau itu untuk mengukir. Kalau sampan kebiasaannya untuk ngunduh memanen itu kan kebiasaannya ya bisa semua kan seperti itu. Namun terlepas dari itu semua ada doa yang mungkin harus kita panjatkan. Doa ini nggak harus spesifik lah. Yang pasti doa itu kepada Gusti Allah. Ya Allah, saya mohon melewati ini. Ya Allah, aku mau memanfaatkan yang sudah sampean berikan kepada kita semuanya di dunia ini. Jadi nanti terserah efeknya mau bagaimana itu urusan Gusti Allah. Dikasih kesembuhan atau enggak itu tergantung. Ya. Jadi kalau seandainya memang ada yang mengatakan bahwa ini nanti bisa nempel mau bisa apa, nggak ada. Selama ini saya belum pernah melihat. Tapi kalau seandainya memang ada yang seperti itu dan bisa melakukan seperti itu, ya nggak masalah. Dan saya malah justru pengen melihat gitu loh. Kan itu kekuasaan Gusti Allah melalui orang itu. Dan saya sendiri emang nggak pernah melihat dan saya nggak bisa gitu loh. Maka kalau memang ada yang mempunyai satu kebiasaan tersebut, saya belum pernah tahu dan monggo dilihatkan kepada saya sehingga saya, oh ya bener ya ternyata gitu loh. Malah bisa menambah wawasan gitu. Kalau ada yang memilikinya. Nah gitu maksud saya. Jadi segala sesuatunya kepada Gusti Allah. Kita nggak usah terobsesi dengan apa yang sudah sudah termitoskan oleh masyarakat, baik apapun itu. Benda ini buang aja ya buang gitu. Oke? Cukup. Oke dulur-dulur ya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan inilah obrolan ngalor ngidul kita sama Kang Sis, Kang Waluyo, sama saya sendiri. Kalaupun seandainya memang di situ ada satu hal yang positif, silahkan diambil. Kalaupun seandainya memang ada sesuatu yang negatif, dibuang saja. Dan kita bertiga ketika berbicara, ketika berlaku dan lain sebagainya, ketika ada satu perkataan dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hadapan panjenengan, kita memohon maaf kepada panjenengan semuanya.
dari lubuk hati kita yang paling dalam. Karena kita manusia biasa yang bodoh, ino, ringkih, apes. Maka dari itu kita berusaha untuk mencari segala sesuatu dari panjenengan, bukan kita yang memberi, malah panjenengan semua yang memberikan kepada kita. Seperti itu. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat. Gak sekolah.